just show her a little. What you looking for? It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Santia, Prodi Ilmu Hadis semester 3 dengan NIM 2323450004 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Halo semuanya, baiklah perkenalkan nama saya Rahmadania dari program studi Ilmu Hadis semester 3 dengan NIM 2323450009 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, baiklah, kami di sini berdua ingin menjelaskan mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Takrij Al-Hadis dengan dosen pengampu Prof. Dr. Suryani MAG. Baiklah, ikuti kelanjutannya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan cara mentahrij hadis melalui awal matan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Rahmadania. Baiklah, sebelum kita mentakrij hadis melalui awal matan, yang pertama kali kita gunakan adalah kita harus mencari kitab rujukannya, yaitu kitab Jami'ul Shaghir. Baiklah, kita bakal mencari kitab. Jadi teman-teman semua yang sedang menonton video ini adalah kitab Jami'ul Shaghir. Ini kitab Jami'ul Shaghirnya. Baiklah, karena kita telah menemukan kitab rujukannya, mari kita cari hadisnya. Baiklah, di sini kita menggunakan kitab rujukan untuk mencari hadis yang kita cari. Kita bakal mencari hadis ini. Nah, kita bakal mencari hadis itu menggunakan kitab rujukan terlebih dahulu. Kenapa saya menggunakan jilid 1 sampai jilid 2? Dikarenakan hadis yang kita cari itu berawalan dari huruf A. Jadi itu pasti terletak pada jilid awal. Baiklah, kita cari. Nah, kita telah berada di bab atau bab harfun A. Jadi kita tinggal mencari hadis yang kita cari. Nah, ini kita telah menemukan hadis yang kita cari, yaitu khairul yaumil tala'at alaihi syamsul yaumul jumu'ah fihi khuliqal adama wa fihi adkhilal jannah wa fihi akhrajal minha wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Nah, ini kita telah menemukan hadis yang kita cari terletak pada urutan. Hadis ini terletak pada urutan nomor 4095 pada halaman 249. Jadi kita bakal mencari ke kitab sahihnya. Ini terletak pada di sini ya. Nah, ini mengartikan bahwasannya ini terletak pada kitab Sahih Muslim di bab Jumu'ah dan bersama Abi Hurairah yang meriwayatkannya. Melanjutkan mencari hadis ini di kitab sahihnya, mari kita cari. Kita tadi telah menemukan di mana letak hadis tersebut. Nah, mari kita lanjut mencari kitab sahihnya, karena tadi di kitab rujukan kita telah menemukan kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim di jilid kedua. Mari kita cari. Ini adalah kitab sahihnya, Sahih Muslim jilid kedua. Nah, baiklah, karena kita telah menemukan kitabnya, mari kita lanjut ke kitab selanjutnya, mencari hadis di dalam kitab sahihnya langsung. Kita telah menemukan kitab aslinya, yaitu kitab Sahih Muslim. Nah, ini jilid keduanya. Ini jilid kedua. Mari kita cari hadis tersebut menggunakan daftar isi terlebih dahulu.
karena kita bakal mencari kitab Yaumul Jumu'ah, maka kita harus mencari di Kitabul Jumu'ah. Nah, ini babnya kitab Jumu'ah. Kita bakal mencari Babul Jumu'ah. Nah, ini kita telah menemukan Babul Fasl Yaumul Jumu'ah. Nih, terletak pada halaman 7. Nah, karena kita telah menemukan halaman dan babnya, mari kita cari. Nah, baiklah, karena kita telah menemukan apa tuh kitab Jumu'ah, ini kitab Jumu'ah. Nah, sebelumnya kita lanjut, Nia bakal ngasih tahu bahwasanya ini adalah nomor pada hadis. Ini urutan biar kita mudah cari, tapi nah, ini hadis, nomor urutan hadisnya. Nih. Jadi yang 844, 845 itu nomor hadisnya. Jadi kita bakal cari hadisnya itu karena yang udah dikasih tahu tadi pada bab nomor 5. Jadi ini bab nomor 5, Babul Fasl Yaumul Jumu'ah, dan ini hadis yang kita cari dari tadi, yaitu khairul yaumin tala'at alaihi syamsul yaumul jumu'ah fihi khuliqal adama wa fihi adkhilal jannah wa fihi ukhrijal minha wa la taqumu sa'ah ila fi yaumil jumu'ah, yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan dikeluarkan darinya, dan pada hari itu pula terdapat peristiwa-peristiwa besar lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini nomor 17 dan ini nomor hadisnya pada terletak pada 854. Jadi kita telah menemukan hadis tersebut. Nah, maka dari itu kita mentakrijkan hadis melalui awal matan itu telah selesai. Jadi bisa tutup kitab dan kita melanjutkan mentakrijkan hadis melalui awal tema. Baiklah teman-teman, sebagaimana tadi video tadi, bahwasanya mentakrij hadis melalui awal matan itu telah selesai, dan kita bakal melanjutkan mentakrij hadis melalui awal tema dan bakal dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ina Cynthia, dan lihat penjelasannya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mentakrij hadis melalui awal tema. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari kitab rujukannya. Di sini kami menggunakan kitab rujukan Kitabus Sunnah. Nah, ini dia kitabnya, kitab rujukannya yaitu kitab Kitabus Sunnah. Kita menemukan kitab rujukannya yaitu Kitabus Sunnah. Kemudian kita buka di bab sholat yang ada di dalam kitab ini. Bab sholat. Nah, ini dia bab sholat, terdapat di halaman 314. Kemudian kita cari potongan hadis yang akan kita tahrij. Nah, ini dia. Awalama yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah. Nah, kemudian di bawah potongan hadis ini terdapat kode-kode yang akan mempermudah kita untuk mencari potongan hadis di kitab aslinya. Ini dia, kita gunakan kode yang ini di kitab. Nah, ini adalah kode-kode yang akan memudahkan kita untuk mencari potongan hadis yang ada di kitab aslinya. Ini kita gunakan kode yang di kitab Sunan Ad-Darmi, kitab 2, halaman 91. Kita akan mencari kitab aslinya yaitu kitab Sunan Ad-Darmi jilid 1. Nah, ini dia kitab aslinya yaitu kitab Sunan Ad-Darmi jilid 1. Mari kita cari hadisnya di kitab. Temukan kitab aslinya yaitu Sunan Ad-Darmi jilid 1. Kemudian kita buka kitab isinya terlebih dahulu untuk mencari bab sholat. Nah, ini dia bab kedua kitab sholat. Nah, sesuai dengan petunjuk atau kode yang kita gunakan tadi, dia terdapat di bab 91. Kita cari bab 91. Nah, ini dia bab 91.
Dan ini potongan hadis yang kita cari. Mari kita cari. Buka bab sholat, bab 2 tentang sholat yang terdapat di halaman 184. Kemudian kita cari hadisnya tentang sholat. Nah, ini dia hadis yang kita cari, terdapat di halaman 229 di bab 91. Dan ini hadis yang kita cari. Nah, dengan ini mentakhrij hadis melalui awal tema kita nyatakan telah selesai. Baiklah, setelah kita menjelaskan bagaimana metode mentakhrij hadis melalui awal tema, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana mentakhrij hadis melalui status atau sifat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mentakhrij hadis melalui status atau sifat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu takhrij hadis melalui sifat hadis. Nah, takhrij hadis melalui sifat hadis adalah melacak hadis berdasarkan sifat atau keadaan suatu hadis, baik dari segi sanad maupun matannya, dengan menggunakan sumber-sumbernya dalam kitab-kitab yang membahas sifat atau keadaan hadis tersebut secara khusus. Nah, baiklah, langkah-langkah cara mentakhrij hadis melalui status atau sifat. Yang pertama yaitu kita harus mencari hadis yang akan ditakhrij terlebih dahulu. Ditentukan matanya berdasarkan sifat hadis yang ingin dicari. Misalnya potongan matan hadis qudsi yang berisikan lafaz Asya mujannatu falayar fus walayajhal. Nah, baiklah, kemudian langkah yang kedua, mencari kitab yang menghimpun hadis qudsi di atas. Misalnya di sini kami menggunakan kitab Al-Qudsiyah. Kemudian setelah kita menemukan kitab yang menghimpun hadis qudsi tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari letak hadis tersebut di dalam daftar isi kitab hadis yang kita gunakan, yaitu di kitab Al-Qudsiyah. Nah, kemudian maka ditemukan pada halaman 171 hadis nomor ke 156 di dalam kitab hadis tersebut. Kemudian ketika sudah menemukan halaman hadis yang dicari, langkah selanjutnya adalah membuka halaman letak hadis yang kita cari tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi hadis yang kita cari di halaman tersebut, yakni dengan melihat letak halaman dan nomor hadis di dalam kitab tersebut. Terdapat di halaman 171 hadis nomor 156. Kemudian setelah memastikan bahwa hadis yang kita cari sesuai dengan yang ada di dalam kitab tersebut, maka kita dapat mengetahui hadis tersebut dari hadis Bukhari di bab puasa jilid 3 halaman 24 bab keutamaan puasa. Nah, dengan melakukan prosedur takhrij seperti ini secara baik dan benar, berarti proses pentakhrijan hadis melalui sifat atau status hadis dikatakan telah selesai. Baiklah, itulah tadi video singkat dari kami tentang penjelasan cara mentakhrij hadis melalui awal matan, awal tema, dan status atau sifat. Nah, itu saja videonya. Cukup sekian video dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidah walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.